Kasus penganiayaan balita. Di Depok besok akan segera disidangkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut pertemuan dengan Megawati digelar sebelum pelantikan. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi ratusan lapak pengepul barang bekas di Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Kencangnya angin membuat api merembet ke rumah warga. Kebakaran melanda ratusan lapak pengepul barang bekas di Jalan Utan Jati, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya barang yang mudah terbakar serta bangunan yang terbuat dari kayu membuat api cepat membesar dan meluas hingga ke pemukiman warga. Mengetahui kejadian tersebut, warga di sekitar lokasi panik. Tebalnya asap dari kebakaran itu menutupi pandangan di Jalan Utan Jati. Menurut sejumlah warga, api diketahui berasal dari salah satu pabrik pengolahan biji plastik bekas. Dari sumber mana itu udah buat kayak pabrik plastik itu. Awal tuh katanya nyampe pohon, cuma nggak tahu nih kampungnya ke sana karena kotor angin. Pabrik apa, Pak? Pabrik ini mentah, ini rongsokan, Bang. Rongsokan ya? Air lalu gas lainnya, Bang. Minimnya sumber air membuat proses pemadaman oleh petugas damkar yang menerjunkan puluhan personel dan belasan unit mobil terhambat. Belum diketahui apa penyebab kebakaran yang meludeskan belasan bangunan semi permanen. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa puluhan sopir angkot dari berbagai jurusan menuntut penertiban angkot tidak berizin di gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten berujung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran sopir angkot memaksa masuk ke dalam gedung DPRD untuk menemui anggota dewan diadang petugas Satpol PP hingga aksi saling dorong pun pecah. Dengan menggunakan mobil komando, sejumlah sopir angkot yang berunjuk rasa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu siang. Aksi saling dorong ini pun nyaris ricuh lantaran sopir angkot yang sempat dihadang petugas Satpol PP yang berjaga di halaman gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Unjuk rasa ini dipicu maraknya angkot yang tidak berizin beroperasi di Kabupaten Tangerang. Hal tersebut berdampak terhadap pendapatan para sopir angkot yang resmi dan memiliki izin. Mereka mengaku pendapatannya berkurang hingga 50%. Mereka menuntut pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang segera menertibkan mobil angkot yang tidak berizin. Pengemudi di sini itu tidak menginginkan kalau trayek yang bodong yang tidak berizin itu masih tetap beroperasi. Jadi menginginkan bahwa pemerintahan Kabupaten Tangerang, ya aspirasi ini disampaikan kepada PJ Bupati maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang melalui organda Kabupaten Tangerang agar supaya menindak ya para mobil-mobil yang tidak diperpanjang trayeknya atau perizinannya. Jika tuntutannya tidak diindahkan pemerintah Kabupaten Tangerang, massa akan menggelar aksi unjuk rasa yang lebih besar lagi dan mengancam mogok beroperasi jika tuntutan mereka tidak direspon pemerintah Kabupaten Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kericuhan juga terjadi di Cirebon, Jawa Barat. Pemirsa, puluhan warga menyerang sejumlah orang yang mengikuti diskusi polemik tahta sultan di Keraton Kasultanan Kasepuhan Cirebon.
Ketegangan terjadi saat perwakilan dari Heru Nur Syamsi, pengklaim Sultan Keraton Kasapuhan, keluar dari markas Majan Ali, Kota Cirebon Rabu siang. Massa yang sudah kesal dengan kehadiran perwakilan tersebut langsung mengusirnya dari area Keraton Kasapuhan dan terjadi keributan. Ketegangan berlanjut hingga sejumlah perwakilan yang menunggu di depan Masjid Keraton ikut menjadi bulan-bulanan massa. Keributan mereda setelah utusan Heru Nur Syamsi masuk mobil dan meninggalkan area Keraton Kasapuhan. Ketua Laskar Macan Ali yang berupaya mediasi konflik perebutan tata Keraton Kasapuhan mengaku akan mempertemukan kedua pihak yang mengklaim sebagai Sultan Kasapuhan, yakni Raharjo Jali dan Heru Nur Syamsi. Keduanya mengklaim memiliki bukti otentik sebagai Sultan dan menolak Lukman Zulkaidin yang saat ini duduk sebagai Sultan Sepuh 15 Keraton Kasapuhan. Masing-masing pasti punya bukti otentik. Dan selama ini ada yang mau membantu, nggak jadi. Konflik ini nggak akan selesai. Saya dengan timnya Pak Heru, dengan tim Keraton Kasapuhan akan berunding, akan membedar hal ini. Pahit, manis, hasilnya kayak apa, kita akan melibatkan pakar sejarah, Perpenas, Arsip Negara, kemudian Forkopimda dan lain-lain, kira-kira gitu. Polemik tahta Sultan Keraton Kasultanan Kasapuhan terjadi sejak wafatnya Sultan Sepuh Pangeran Adipati Arif Nata Diningrat 2020 silam. Saat ini tahta Sultan diduduki oleh putranya Lukman Zulkaidin. Hal ini justru menuai polemik. Diharapkan polemik tersebut dapat segera terselesaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews. Pemirsa, sidang peninjauan kembali Sudirman, terpidana kasus kematian Vina dan Eki, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat hari ini. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Sudirman menghadirkan saksi alibi dan saksi ahli pidana. Menumpangi minibus lapas, terpidana kasus kematian Vina dan Eki, Sudirman tiba di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pagi tadi. Sudirman diagendakan mengikuti sidang lanjutan peninjauan kembali yang beragendakan pembacaan tanggapan dari jaksa selaku termohon terkait novum yang sebelumnya dibacakan dan diserahkan ke pemohon ke majelis hakim pada sidang perdana Rabu pekan lalu. Sejumlah anggota keluarga Sudirman terlihat hadir di pengadilan. Bahkan, agar tidak merasakan sakit saat menjalani sidang, keluarga membawa korset atau pakaian dalam penggangga tubuh agar Sudirman bisa duduk lama. Keluarga mengatakan Sudirman tidak bisa duduk lama lantaran bekas luka tembakan peluru karet yang dialami saat penyiksaan oleh oknum polisi 2016 silam. Sementara kuasa hukum Sudirman menyebut dalam sidang kali ini pihaknya telah menyiapkan bukti surat, menghadirkan 2 saksi alibi serta seorang saksi ahli pidana. Kalau 2 jam atau lebih itu sakit, jadi saya beliin dari netizen juga sih tadi, minta dibantukan situ. Nah itu dipakai sekarang dan untuk nanti. Kalau tidak memakai korset itu kenapa katanya, Mbak? Sakit, rasa sakit. Oh, sakit. Iya, jadi nggak terlalu lama duduknya. Karena apa sakitnya? Ini bisa membantu ya, meringankan gitu ya. Sakitnya kenapa? Sakitnya ya bekas waktu itu. Kenapa itu? Luka apa? Bekas tembakan itu. Oh, tembakan yang peluru karet itu ya? Iya, peluru karet itu ya. Jadi dia masih sakit di tubuh. 7 Agustus 2016 yang lalu dia tidak di warung Bunining, tapi punya alibi dia ada di rumah. Saksi alibi yang melihat dia di rumah inilah yang kita hadirkan, itu aja sih. Ada berapa saksi alibi, Bang, yang akan dihadirkan? Ada 2 ya, ada 2 apa 3, kemudian ada saksi ahli yang kita akan mau hadirkan, itu aja. Itu saksi ahli dari mana saja? Ada pidana ahli. Pihak keluarga dan kuasa hukum Sudirman juga meyakini dalam kasus kematian Vina dan Eki murni kecelakaan lalu lintas, bukan pembunuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menyebut rencana pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati merupakan hal yang baik. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di iNewsroom.
Pemirsa, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua MPR RI. Menanggapi namanya masuk bursa calon pimpinan MPR, Ahmad Muzani tidak mau terburu-buru berspekulasi. Ahmad Muzani menyebut tak ingin terburu-buru lantaran rapat paripurna penetapan pimpinan MPR RI akan berlangsung malam ini di Gedung Nusantara MPR DPR Senayan, Jakarta. Saat ini proses pengusulan calon ketua MPR tengah berlangsung di masing-masing fraksi. Sebelumnya Ahmad Muzani ditugaskan oleh Prabowo Subianto untuk memimpin MPR 5 tahun ke depan. Bagi sebagai anggota Dewan Perwakilan Paripurna, tunggulah nanti rapat paripurna itu, apakah rapat konsultasi siapa namanya akan muncul. Saya tidak mau ngiki mongso, saya tidak mau keburu-buru. Siapa yang diusulkan oleh fraksi-fraksi untuk menjadi. Pemirsa, rapat paripurna penetapan pimpinan MPR berlangsung malam ini di Gedung Nusantara MPR DPR Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita di Gedung MPR DPR. Selamat malam, Esra. Seperti apa suasana rapat paripurna pemilihan ketua MPR? Apakah sudah dimulai? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan bahwa saat ini kami masih menunggu proses ataupun jadi atau tidaknya rapat untuk gabungan fraksi bersama MPR RI untuk melakukan pemilihan ataupun penetapan untuk ketua MPR RI 2024 hingga 2029. Karena informasi yang kami terima seyogianya jika sesuai dengan waktu ini harusnya berlangsung pada pukul 7 malam. Namun ada yang menyampaikan bahwa ini akan berlangsung pada pukul 10 malam dan ada juga informasi yang beredar di lingkungan DPR RI yang menyampaikan bahwa kemungkinan besar untuk penetapan dari Ketua MPR RI yang 2024-2029 ini akan berlangsung pada esok hari. Kendati demikian, kami masih mengupdate terkait informasi terbaru ini. Namun yang bisa kami sampaikan bahwa rapat-rapat telah digelar dari pihak MPR RI, salah satunya adalah merampungkan komposisi dari fraksi di DPR RI, yakni ada 8 fraksi yang sudah lolos di Senayan. Kemudian disampaikan juga bahwa nanti usai penetapan fraksi ini juga sudah ditetapkan dari masing-masing nama-nama dari ketua maupun sekretaris di beberapa fraksi ini. Nah, yang terbaru kita harus menunggu terlebih dahulu dari penetapan fraksi, kemudian dari rapat untuk penetapan ketua MPR RI yang terbaru ini, karena sekali lagi masih menunggu konfirmasi terbaru. Namun pemirsa, juga baru untuk diketahui dari sebelumnya DPR RI ini sudah menghasilkan nama untuk ketua DPR RI yang baru, kemudian juga DPD, yang mana DPR RI ini kembali dengan nama pimpinan Puan Maharani. Kemudian untuk DPD ini terbaru adalah Sultan Najamuddin yang kemarin mengalahkan Lanyala Mataliti dengan suaranya lebih tinggi. Nah, dan satu lagi yang kita tunggu adalah perihal untuk ketua MPR RI yang baru. Namun satu hal yang bisa kami sampaikan bahwa informasi terbaru dari pihak DPR RI ataupun di lingkungan DPR RI bahwa ada satu nama yang cukup berpotensi yang nantinya akan menjadi calon ketua MPR RI, yakni dari Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ahmad Muzani ini diyakini sudah mendapatkan dukungan dari 7 fraksi. Ini artinya ada 1 fraksi lagi yang belum memberikan sikapnya, yakni kalau informasi yang kami terima adalah dari PDIP yang belum menyatakan sikap apakah mendukung dari Ahmad Muzani yang berasal dari Partai Gerindra. Bahkan Ahmad Muzani sempat menyatakan statement maupun pernyataan ia akan mengikuti prosesnya, mengingat rapat-rapat ini harus masih digelar bersama sejumlah fraksi, karena sekali lagi kami juga mendengarkan bahwa diskusi alot masih dilakukan antara fraksi di gedung DPR ini. Maka dari itu Davi dan juga pemirsa, kita nantikan bersama bagaimana nanti kelengkapan dari DPR RI kemudian DPD, yang juga kita akan menantikan bagaimana ataupun siapa yang akan menjadi ketua ataupun pimpinan dari MPR RI periode 2024 hingga 2029. Davi. Baik, terima kasih Esra Ambarita atas laporan Anda langsung dari gedung DPR MPR Republik Indonesia. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sepertinya tidak akan lama lagi. Keduanya mengklaim sama-sama ingin bertemu sebelum pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2024. Momen menarik tersaji saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, terlibat obrolan dengan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Saat disinggung terkait rencana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto, Puan Maharani memastikan keduanya akan bertemu dalam waktu dekat. Bahkan menurut Puan, Megawati dan Prabowo sama-sama ingin bertemu. Selalu hangat. Jadi kapan direncanakan? Apa sih rencananya? Selalu ketemu, tadi ketemu. Pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo sudah ada secepatnya, ya. Setelah pelantikan atau sebelum pelantikan? Secepatnya, ya. Sebelum tanggal 20 atau sudah? Secepatnya. Bu Mega sudah ingin gitu ya, Bu ya? Memberikan lampu hijau, Mbak. Semua beliau berdua sangat berkeinginan, ya. Hal yang sama juga disampaikan Prabowo usai menghadiri pelantikan anggota DPR dan DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Prabowo menyebut pertemuan dilakukan sebelum hari pelantikannya. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, mengatakan Prabowo telah menunggu pertemuan tersebut selama 2 tahun. Kendati demikian, Hashim tidak menjawab kapan pertemuan akan terlaksana. Soal pertemuan dengan Pak Prabowo dengan Bu Mega gimana Pak? Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun. Iya, terus gimana Pak? Akan segera sebelum pelantikan atau seperti apa Pak? Isu pertemuan Prabowo dengan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut mengomentari rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Jokowi menyebut pertemuan tersebut untuk kemajuan bangsa. Dan Bu Mega respon khusus nggak Pak soal wacana pertemuan? Saya kira baik pertemuan itu sehingga komunikasi antar tokoh-tokoh bangsa bisa sambung untuk kemajuan negara, untuk kemajuan bangsa. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda usai jeda berikut. Terkait Iran melancarkan sejumlah serangan berskala besar ke sejumlah titik. Kami segera kembali. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat khawatir perang besar terjadi di Timur Tengah. Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera menggelar pertemuan khusus untuk menekan ketegangan antara Iran dan Israel. Seluruh pihak untuk dapat menahan diri. Indonesia sangat khawatir bahwa potensi perang dengan skala yang lebih besar dapat terjadi sebagaimana disampaikan pula oleh Sekjen PBB kemarin. Indonesia kembali tekankan pentingnya Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan pertemuan khusus untuk dapat membahas perkembangan terkini di Timur Tengah dan mengambil keputusan yang dapat segera menurunkan ketegangan di kawasan. Selain itu, keselamatan WNI juga terus menjadi perhatian utama pemerintah Indonesia, dan terkait hal ini dapat saya sampaikan bahwa proses evakuasi warga negara Indonesia yang berada di Lebanon juga sedang dan terus berlangsung. Iran telah meluncurkan ratusan rudal ke Israel dan beberapa diantaranya mengenai pangkalan militer Israel dan ibu kota Tel Aviv. Apakah ini serangan akumulasi balas dendam Iran untuk Palestina dan atas terbunuhnya pemimpin Hezbollah Hasan Nasrullah? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Hasibullah Sastrawi, pengamat politik Timur Tengah. Selamat malam, Pak Nasrullah. Selamat malam, Mas Devi. Pak Nasrullah, jadi apa prediksi Anda terhadap dampak serangan Iran secara langsung ke Tel Aviv? Ya, kalau kita bicara tentang dampaknya tentu kita tidak bisa memastikan sekarang. Cuman paling tidak kalau kita mengikuti dari pernyataan-pernyataan resmi yang disampaikan oleh para pihak, maka hampir bisa dipastikan bahwa Israel akan melakukan serangan balasan, walaupun bentuk dan waktunya itu tidak bisa dipastikan. Persis sebagaimana ketika Israel mendalangi pembunuhan Ismail Haniyeh
Iran beberapa waktu lalu, bahkan menyerang markas Hizbullah yang menewaskan sekjennya. Itu kemudian ada janji untuk melakukan sebuah serangan, dan baru kali ini tanggal 27 kemarin, maksud saya hari ini, Iran melakukan sebuah serangan balasan, dan dampaknya seperti yang kita lihat di Israel, Mas Devi. Baik, kemudian kalau kita lihat penyebabnya, apakah memang terbunuhnya Hasan Nasrullah ini menjadi salah satu pemicu, atau ada hal lain yang memang sudah disimpan sejak lama oleh Iran untuk membalaskan dendam Palestina? Ya, sebenarnya Iran sebagaimana dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, bahwa sebenarnya Iran tidak mau berperang. Dan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan sejak awal, itu mereka menahan diri. Terutama kalau kita lihat dari peristiwa pembunuhan Ismail Haniyeh, yang kita lihat konteksnya waktu itu sudah ada sumpah bahkan dari pimpinan Iran untuk melakukan serangan balik kepada Israel. Tapi kita lihat sampai beberapa waktu tidak ada serangan balasan. Dan menurut saya itu bagian daripada upaya yang dilakukan oleh Iran untuk tidak langsung bereaksi atas apa yang dilakukan oleh Israel. Apalagi negara-negara internasional terutama Amerika menginginkan agar Iran menahan diri, dan itu bisa kita buktikan dengan banyak peristiwa. Misalkan salah satunya datangnya salah satu pejabat tinggi dari Yordania yang datang langsung ke Iran waktu itu. Dan sekali lagi kita tidak melihat implementasi secara langsung dari janji bahkan sumpah yang disampaikan oleh pejabat Iran pada waktu pembunuhan Ismail Haniyeh. Dan memang ini kemudian memuncak kepada peristiwa pembunuhan Hasan Nasrullah pada tanggal 27 September kemarin. Nah, saya melihat bahwa sepertinya konteks pembunuhan Hasan Nasrullah ini kemudian membuat Iran tidak lagi mampu barangkali menahan diri atau terus berdiam diri, karena kita lihat bahwa Hasan Nasrullah kalau bagi Iran itu tentu lebih menjadi faktor, lebih kuat sebagai faktor untuk mendorong balas dendam daripada Ismail Haniyeh. Kita tahu Ismail Haniyeh memang tokoh perlawanan dari Hamas, tapi walau bagaimanapun dia tetap warga Palestina yang katakanlah hubungannya tidak sekuat Nasrullah, yang kita tahu dia merupakan putra ideologis, bisa dikatakan begitu, dari revolusi Iran, dari tokoh-tokoh Iran, karena ada kesamaan katakan latar belakang Muslim Syiah, kemudian juga kesamaan dari segi perlawanan. Jadi saya melihat bahwa Nasrullah ini kemudian menjadi pembuka daripada sikap yang selama ini Iran coba tahan, dan akhirnya Iran melakukan sebuah serangan balik seperti yang dilakukan kemarin. Dan Iran pun kembali mengulang bahwa prinsipnya dia tidak ingin perang, dan harap Israel tidak membalas, tapi kalau membalas mereka akan membalasnya dengan serangan yang lebih keras. Baik, kemudian dari analisis Anda, Pak Hizbullah, atas serangan Iran terhadap Israel ini, seperti apa konstelasi politik yang nanti akan terlihat di Timur Tengah? Ya, saya melihat sekarang tentu saja peran Amerika yang akan sangat menentukan terhadap penekanan ataupun perluasan daripada konflik ini. Karena sampai sekarang saya masih yakin apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Timur Tengah selalu terkait dengan kemampuan politik luar negeri Amerika. Walaupun saat ini Amerika berada dalam kondisi pemilu internal, dan kebijakan politik luar negeri deeskalasi yang dilakukan, saya yakin akan kembali ditegaskan, walaupun para pihak di Timur Tengah mungkin tidak selalu berada dalam harapan yang diinginkan oleh Amerika. Karena kalau kita lihat secara politik, perkembangan eskalasi di Timur Tengah sekarang ini tidak menguntungkan baik bagi Iran ataupun bagi Hizbullah, termasuk bagi Amerika. Karena Amerika sekali lagi dalam konteks pemilu sekarang, terutama Presiden Joe Biden dengan Kamala Harris dari Demokrat, sebenarnya dia tidak diuntungkan daripada peperangan dan eskalasi seperti ini, mengingat positioning politiknya itu justru semakin dilematis di antara mendukung mengambil suara daripada kelompok Yahudi atau mengambil daripada kelompok yang mendukung Palestina. Nah, sekali lagi perkembangan eskalasi seperti yang terjadi sekarang itu tidak menguntungkan bagi pihak, dan barangkali yang paling mendapat untung daripada ini adalah hanya Netanyahu. Karena Netanyahu
tahu, saya katakan dia orang yang dari dulu sebelum perang sebenarnya sudah bermasalah secara politik di internal Israel. Saya sebutnya sebagai calon pesakitan, dan dia sekarang berjuang agar potensi pesakitannya itu berubah menjadi sebuah kepahlawanan. Karena kalau ini terus memenuhi keberhasilan seperti keberhasilan membunuh Hizbullah, sekjen Hizbullah yaitu Hasan Nasrullah, maka ini akan menjadi sebuah kekuatan untuk menasbihkan dia sebagai pahlawan di Israel. Oke, singkat saja Pak Hasibulo, artinya ini bisa dikatakan bisa memicu perang ini meluas, melibatkan negara yang lain dan perang dunia ketiga? Saya melihat sekarang ini walaupun ini perangnya udah sangat besar dalam konteks regional Timur Tengah, tapi masih berada pada garis negara-negara yang saya sebut sebagai poros perlawanan, yang itu semuanya berada di bawah komando Iran. Artinya kalau kita lihat secara view lebih luas, di Timur Tengah itu minimal ada dua, kelompok perlawanan dengan kelompok perundingan. Nah, negara-negara kelompok perundingan yang selama ini bersekutu dengan Amerika atau bahkan juga kerjasama dengan Israel, sebenarnya sejauh ini belum mengambil kebijakan perang ataupun anti terhadap Israel. Justru yang diambil ada jalan tengah, mereka ingin menjadi mediator, mencoba menahan eskalasi ini, walaupun dalam konteks Palestina mereka juga sama-sama concern untuk kemerdekaan Palestina. Baik. Concernnya untuk kemerdekaan Palestina ya, itu juga menjadi concern dari pemerintah Indonesia terhadap situasi yang terjadi akhir-akhir ini antara Israel dan Palestina. Terima kasih Pak Hasibulo Sastrawi sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu. Pemirsa, jenazah aktris senior almarhumah Marissa Haque dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. iNewsroom segera kembali. Kembali di Newsroom, pemirsa, jenazah almarhumah Marissa Grace Haque, artis senior politisi yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi, telah dimakamkan. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Jenazah almarhumah Marissa Grace Haque, aktris senior, politikus yang juga merupakan istri aktor Ikang Fauzi, telah dimakamkan. Almarhumah dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Segenap keluarga, sahabat, serta kerabat turut mengantarkan jenazah almarhumah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Suami almarhumah yakni Ikang Fauzi turun ke liang lahat untuk mengazankan jenazah almarhumah, sementara dua putri almarhumah yang juga datang mengantar jenazah almarhumah terlihat bersedih sambil memeluk foto almarhumah. Usai proses pemakaman, Ikang Fauzi menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada seluruh pelayat yang ikut menyaksikan proses pemakaman jenazah almarhumah. Begitu besar cintanya. Teman-temannya juga banyak sekali. Hari ini terima kasih. Mohon doa jangan sampai putus ya. Setiap kali ada kesempatan, saya titip doa istri saya tercinta, Haja Marissa Grace binti Haque. Karena dia orang yang sangat baik sekali, cinta kepada keluarga dan cinta kepada kita semua. Terima kasih, Bu. Meski kepergian almarhumah mendadak, namun seluruh keluarga mengikhlaskan ketetapan yang sudah digariskan Yang Maha Kuasa. Keluarga meminta seluruh kerabat dan sahabat yang mengenal almarhumah dapat memaafkan dan selalu mendoakan almarhumah. Tim Liputan iNews melaporkan.
Artis Marissa Haque tutup usia pada Selasa dini hari di kediamannya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan. Marissa meninggal dunia di usia 61 tahun dan meninggalkan duka mendalam bagi keluarga serta kerabat. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Usai sudah jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Akhir kata saya Davi Pratama pamit. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Marissa Haque Fauzi, dengan nama asli Marissa Grace, meninggal dunia di usia 61 tahun di kediamannya di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Marissa meninggal dunia tanpa ada sakit dan berpulang meninggalkan keluarga saat sedang tidur. Sejumlah artis senior dan politisi turut melayat dan mendoakan langsung di kediaman istri dari Ikang Fauzi tersebut. Salah satunya aktris senior Widiawati yang merasa sangat kehilangan dan mengingat momen kebersamaan bersama Marissa. Pagi tadi mendapat kabar itu buat saya benar nggak sih gitu loh, karena kita tahu dia sehat. Orangnya disiplin ya, berarti kalau orang disiplin pastinya rajin untuk check up gitu. Speechless lah. Kehilangan sekali kita semua. Terakhir bertemu atau berkomunikasi? Oh, udah lama sekali. Justru saya terakhir ketemu dengan Ikang dan Bella, anaknya, minggu lalu. Jadi ada acara, kita ketemu, saya tanya, Ica mana? Oh, Ica lagi di luar kota, lagi kerja, jadi nggak bisa ikut. Marissa Haque meninggalkan 2 orang anak dan suaminya Ikang Fauzi yang sangat terpukul atas kepergian Marissa. Dari Tangerang Selatan, Banten, Jen Cahyani, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.